berhadapan dengan Semen Padang asuhan Neil Meiser. Ya, hanya kehilangan satu orang pemain di starting line up utama mereka, yaitu Edward Junior Wilson, tempatnya digantikan oleh Suheri Daud di lini depan, mendampingi Saktiawan Sinaga. Neil Meiser, mantan pemain tim nasional Indonesia, dan kali ini masih terus dipercaya. Prestasi yang sangat mentereng untuk klub Semen Padang yang baru saja promosi di Jarum Indonesia Super League 2010-2011. Dan kita saksikan juga David Nonparbe, palang pintu dari Semen Padang, dan Amrizal, bintang lapangan kita pada hari ini. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Setiono dan AW1 Sunaryanto dan AW2 Sugiarto dengan wasit cadangan Maslah Iksan. Bersiap tentunya dari Stadion Manahan Solo. Inilah dia kick off babak pertama. Persija Jakarta menghadapi Semen Padang. Agu Kasmir beri pasan cukup baik kepada M. Ilham di sana. Awal babak pertama, sebuah gebrakan diberikan oleh Persija Jakarta. M. Ilham perannya cukup baik di pertandingan sebelumnya. Saat menghadapi Sriwijaya FC, tusukan-tusukan dari sisi kanan lini penyerangan Persija Jakarta. Ya, ada beberapa pemain dari Semen Padang yang pernah memperkuat Persija di partai sore hari ini. Di antaranya penjaga gawang Samsidar serta tentunya kapten kesebelasan Eli Aiboy. Baik sekali. Esteban Vizcara. Ismet Sofyan. Dua striker kali ini dipercaya kepada Aliuddin maupun Agu Kasmir untuk menggantikan peran dari Bambang Pamungkas. Halo tadi oleh Amrizal. Sebuah pelanggaran dari Tommy Rifka kepada M. Ilham. Ya, lapangan tengah dari Persija ini yang benar-benar mendapatkan ujian berat karena kehilangan dua orang pemain pilarnya sekaligus, yaitu Samsul Hairudin serta Olivier Makor. Tony Sucipto masih cukup sering dipasang oleh pelatih Rahmat Darmawan. Di beberapa posisi Tony Sucipto bisa bermain. Esteban Vizcara. Sebuah pelanggaran dari Agus Indra Kurniawan yang lebih akrab dipanggil Jepang. Pada hari ini menggantikan peran dari Samsul Bahri Hairudin yang cedera saat berhadapan dengan Sriwijaya FC. Tony Sucipto. David Pape. Oh, cukup berbahaya bermain di wilayah sendiri. Tommy Rifka Putra. Greg Nokolo. Baik sekali, kita lihat. Umpan mendatar kali ini cukup terbuka, Aliuddin. Oh!
Ya, sebuah kesalahan tentunya dari barisan belakang Semen Padang yang tidak bisa mengintersep umpan dari Leo dari sisi kiri tadi. Sulit sekali penjaga gawang Samsidar menepis tendangan dari Aliuddin yang mengarah ke sisi kiri. Sebuah umpan datar tadi dari Leo Saputra kepada Aliuddin hampir saja. Namun Samsidar masih berhasil mentip bola tersebut. Greg Nokolo berhasil melewati dua pemain. Baik sekali dalam kotak penalti. Ya, lagi-lagi di sisi kanan pertahanan dari Semen Padang yang digedor oleh para pemain Persija. Kali ini Greg Nokolo yang hampir bisa melewati hadangan dari Hengki Hardiles dan Park Chung Yul. Masih bisa ditahan oleh Park. Oh, hampir saja Samsidar salah dalam membaca umpan tersebut yang berhasil diselamatkan tadi. Tekanan langsung diberikan oleh Persija Jakarta kali ini lewat sepak pojok. Ismet Sofyan, Ilham, dalam 1 menit terjadi 2 kali sebuah peluang tentunya dari Ilham maupun Aliuddin. Ya, sebuah syuting jarak jauh dari M. Ilham tanpa ada kawalan dari pemain-pemain Semen Padang. Leluasa memang M. Ilham melepaskan tendangan. Sayang sekali masih melenceng kali ini. Masih aman gawang dari Samsidar. Hengki Ardiles. Greg Nokolo, baik sekali Greg. Sendirian Greg Nokolo. Aliuddin yang dituju. Sayang sekali offside Aliuddin. Sebuah skema penyerangan yang cukup baik tentunya dari Greg Nokolo. Ya, dan lagi-lagi dari sisi kanan pertahanan dari Semen Padang yang ditempati oleh Hengki Ardiles. Kita lihat tadi bagaimana Hengki agak ceroboh ketika berusaha melewati Greg Nokolo sehingga bolanya bisa direbut oleh Greg. Sayang sekali penempatan posisi dari Aliuddin tadi kurang pas sehingga dia terjebak dalam posisi offside. Tony Sucipto. Duet lapangan tengah dengan Agus Indra Kurniawan pada hari ini. Ilham berhasil melewati Tommy Rifka. Ilham kembali. 2 pemain. Esteban Vizcara. Yuyunko. Langsung pada Suheri Daud. Cukup baik kali ini. Elia Boy. Dalam kotak penalti Elia Boy. Oh. Agus Indra Kurniawan. Cukup berbahaya, sebuah serangan balik dari Semen Padang. Mendapatkan Amrizal dan juga Precious. Kali ini Saktiawan. Esteban Vizcara. Kembali Vizcara. Tidak berhasil melewati Ismet Sofyan. Yuyunko. Umpan langsung menuju gawang Hendro Kartiko. Kurang cermat. Pemain yang sempat membela Super Reds.
pemain asal Korea Selatan yang bergabung bersama Semen Padang di musim ini. Kali Greg Nokolo. Tepat sekali kepada Emil Ham kali ini. Oh, Ya, agak mengecewakan crossing dari Emil Ham setelah mendapatkan umpan yang cukup cermat dari Greg Nwokolo. Agak berbahaya memang serangan-serangan Persija dari sisi sayap kiri maupun kanan. Bergantian Emil Ham di sisi sebelah kanan, serta Greg Nwokolo di kiri yang berkali-kali menggedor pertahanan dari Semen Padang. sebuah pelanggaran Saktiawan Sinaga. Sebuah tindakan yang sedikit nakal dari Saktiawan Sinaga ketika melanggar Tony Sucipto tadi. Cukup tenang David Ngonpakbe mengawal Aliudin maupun Agu Kasmir. Ya, sektor bek tengah memang masih cukup tenang Yopi di lini belakang Semen Padang, tapi konsentrasi tinggi harus dilakukan ataupun diperlihatkan dua orang bek sayap. Di kanan ada Hengki Ardiles serta Tommy Rifka di bek kiri, karena berkali-kali Persija melancarkan serangan dari sisi sayap dan sangat berbahaya memang. Andro Kartiko. Pertandingan baru saja berjalan kurang lebih 12 menit. Namun kedua pelatih sudah berdiri di sisi lapangan, menunjukkan bahwa pertandingan ini begitu penting untuk kedua pelatih dan juga tentunya sangat menegangkan untuk mencapai hasil yang sangat maksimal. Sementara itu Semen Padang saat ini berada di posisi kedua dengan raihan 42 poin setelah melewati 24 kali pertandingan dengan 11 kali kemenangan, 9 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan. 37 gol dan 24 kebobolan. Hanya berbanding 9 poin dengan Persipura Jayapura, dan Persija Jakarta berbanding 10 poin dengan pimpinan klasemen yaitu Persipura. Tentunya apabila pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh kedua kesebelasan, jarak yang cukup dekat tentunya kepada Persipura Jayapura, di mana masih tersisa kurang lebih 4 dan 5 pertandingan untuk kedua kesebelasan. Secara matematis masih dapat untuk mengejar Persipura Jayapura. Ya, jika Persija ataupun Semen Padang bisa memenangkan seluruh partai sisa, sedangkan Persipura tertahan di beberapa pertandingan, masih bisa terkejar. Hanya saja memang peluang yang besar dimiliki oleh Persipura untuk meraih gelar juara. Ilham cukup terbuka kepada Aliudin. Tony Sucipto. Kembali Emil Ham. Ismail Sofyan.
tanpa kompromi, Hengki Ardiles amankan bola. Pemain yang menciptakan gol tunggal untuk Semen Padang saat berlaga di putaran pertama. Ya, membawa kemenangan Semen Padang atas Persija ketika itu Hengki Ardiles. Pemain yang juga merupakan deputi kapten dari Eli Aiboy. Tinju saja oleh Samsidar. Ismail Sofyan. Dan ini adalah deputi kapten dari Persija. Iya. Setelah Bambang Pamungkas tidak bermain karena akumulasi kartu. Agak jarang Bambang Pamungkas mendapatkan kartu dan agak sial bagi Persija karena justru di pertandingan yang sangat krusial ini Bambang tidak bisa bermain karena terakumulasi kartu. David Ngonpak B. Kembali Saktiawan Sinaga. Berikan pada Suheri Daud maksudnya. Masih ada Precious di sana. Ilham. Bertukar posisi dengan Greg Nokolo. Ilham kembali. Yuyunko. Duel dengan Agus Indra. Ya, agak terlambat wasit Setiono tadi karena memang Yuyunko lebih dulu menahan Agus Indra di bagian muka dan dibalas oleh Agus Indra. Harusnya pada kesempatan pertama tadi peluit sudah ditiup. Pelanggaran Agus Indra Kurniawan. Henry Mofu. Banyak pelanggaran. Kelihatan mulai sedikit naik tensi pertandingan dengan beberapa pelanggaran yang terjadi di beberapa menit terakhir ini. Kali ini Greg Nokolo dengan Henry Mofu setelah tadi Jepang lawan Yuyunko, Jepang lawan Korea, yuk. Iya. Ilham. Gambar Leo Saputra. Mengandalkan umpan-umpan silang Persija Jakarta di sepertiga babak pertama ini. Cukup ampuh serangan dari umpan-umpan silang tersebut untuk sedikit membuat kerepotan Samsira dan kawan-kawan. Harus ditahan oleh dua orang pemain sekaligus. Pergerakan Greg Nokolo, ada Tommy Rifka serta Yuyunko. Cermat kali ini Syamsidar memotong umpan dan mengamankan bola hasil tendangan dari Ismet Sofyan. On one, kita lihat Ilham dan juga Eli Aiboy. Daud. Dianjal tadi oleh Leo Saputra.
cukup berbahaya. Sebuah tendangan bebas kali ini. Cukup terbuka kali ini. Wow, Fendry Mofu hampir saja. Sebuah sundulan dari Fendry Mofu. Ya, peluang terbesar dari Semen Padang sepanjang babak pertama ini. Agak lengah para pemain belakang Persija tadi mengawal pergerakan dari Fendry Mofu sehingga bisa menyundul bola umpan dari Eli Aiboy. Ya, ada Amrizal. Memang agak mengherankan kalau sampai Fendry Mofu bisa lolos karena postur tubuh yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pemain-pemain belakang di lini pertahanan Persija. Ada Amrizal serta Precious Emujiraye. Greg Nokolo. Berani sekali Greg Nokolo. Tendangan yang cukup keras namun berhasil diblok oleh Samsidar. Greg Nokolo, pemain asal Nigeria dengan 8 gol yang sudah dicetak. Usaha dari Greg Nokolo. Ya, gerakan yang sangat mengejutkan, menipu 2 orang pemain sekaligus dan Greg bisa melepaskan tendangan yang sangat keras. Agus Indra Kurniawan. Flick bola tadi kita lihat. Sejak kedatangan dari Samsul Bahri Hairudin, Agus Indra Kurniawan agak terlalu sering duduk di bangku cadangan. Betul sekali. Jika Samsul tidak bermain, tipe permainan dari Samsul ini bisa digantikan oleh Tony Sucipto karena cenderung lebih bertahan, lebih berperan sebagai seorang gelandang bertahan jika dibandingkan dengan Agus Indra yang mungkin lebih sering bermain sebagai gelandang serang. Sedangkan di posisi gelandang serang masih ada Oliver Makor, sehingga Agus Indra memang meskipun sudah cukup lama bermain untuk Persija, musim ini lebih sering menjadi pemain cadangan. Sedangkan Saktiawan Sinaga menemukan sinarnya kembali bersama Semen Padang. Tercatat dengan 7 gol sudah dicetak oleh Saktiawan Sinaga. Suheri Daud, super sub yang kerap kali menggantikan peran dari Saktiawan maupun Edward Junior Wilson. Esteban Vizcara jatuhkan tadi oleh Ismet Sofyan. Pemain sudah mencetak 2 gol di musim ini yang beroperasi dari sisi kiri. Tommy Rifka. Oh, cukup terbuka kali ini Suheri Daud. Gol Suheri Daud lepas dari jebakan offside dan 0-1 untuk Semen Padang atas Persija Jakarta. Ya, tidak telak tapi memang sudah cukup untuk membuat Semen Padang unggul dan baru saja Anda menyebut sebagai seorang super sub, Yopi, Suheri Daud, dan kali ini dia kembali menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pengganti pemain pengganti yang benar-benar dibutuhkan ataupun sangat bermanfaat bagi tim. Sebuah keterlambatan tentunya bagi pemain-pemain belakang Persija untuk menarik
ataupun melakukan perangkap offside. Bisa dimanfaatkan oleh Suheri Daud. Ya, tendangan yang tidak terlalu keras, tapi memang tidak bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Jelas sekali terlambat Ismet Sofyan. Ya, ada Esteban Vizcara, tapi memang posisi dari Esteban sudah terjebak dalam posisi offside, tapi gerakannya tidak Aktif. membuat tidak aktif, sehingga membuat asisten wasit mengesahkan gol ini tidak mengangkat bendera. Sebuah keputusan yang sangat tepat dan cermat kali ini oleh asisten wasit di lapangan. Suheri Daud 4 gol sudah di musim ini, dan hampir apabila diturunkan menjadi pemain inti atau turun dari menit pertama, Suheri Daud selalu mencetak gol, tercatat dengan 3 kali atau 3 gol dicetak apabila diturunkan dari menit pertama. Dan kali ini menjawab kepercayaan Neil Maizer selaku pelatih dari Semen Padang, sementara membawa keunggulan tim tamu 0-1 atas Macan Kemayoran. Kelengahan dari lini pertahanan Persija Jakarta harus dibayar mahal dengan 1 gol dari Suheri M. Daud. Yuyunko, Ismet Sofyan, pelanggaran. Ya, 2 pemain baik Esteban Vizcara maupun Yuyunko kita lihat menjegal Ismet Sofyan. Ya, harus ada ketegasan dari wasit Setiono, karena beberapa kali kedua kesebelasan atau pemain kedua kesebelasan agak naik, terpancing emosinya karena cukup keras beberapa kali benturan yang terjadi. Amrizal kali pas Tony Sucipto, Greg Nokolo, pelanggaran Park Chul Hyung. Sidar yang menggantikan peran dari Ahmad Kurniawan. Sebuah tendangan langsung dari Ismet Sofyan membentur palang pintu. Berhati-hati kita lihat Semen Padang setelah keunggulan atas gol Suheri Daud, dan tentunya semakin gencar serangan dari Persija Jakarta. Ilham kembali. Ismet Sofyan kepada Ilham. Greg Nokolo cukup terbuka. Greg Nokolo precious kali ini. Oh, kembali Greg Nokolo. Kelihatan sekali setelah kecolongan oleh gol Suheri Daud, para pemain Persija benar-benar meningkatkan intensitas serangannya. Yeah. Karena memang bisa dibilang Persija kecolongan setelah lebih banyak melakukan serangan, tapi justru kebobolan oleh gol dari Suheri Daud tadi. Esteban Vizcara, Amrizal, Agu Kasmir,
Heri Daud. Cukup tenang. Barisan depan dari Semen Padang kali ini Saktiawan Sinaga. Offside sayang sekali Aliudin. Belum terlihat kontribusi dari Aliudin untuk menggantikan peran dari Bambang Pamungkas. Belum banyak pergerakan ataupun peluang berbahaya yang ditunjukkan oleh Aliudin. Greg Nokolo. Baik sekali Greg Nokolo. Terobosan kali ini kepada Agu Kasmir. Bukan sebuah pelanggaran. Wasit Setiono. Ya, ada sedikit kontak memang, tapi ya, kaki dari Agu Kasmir kelihatannya yang mendatangi kaki dari Park Chung Hyul. Ada kontak, tapi bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Setiono. Kita lihat agresif sekali para pemain Persija dalam melakukan intercept. Beberapa kali merebut bola. Greg Nokolo cukup terbuka kali ini. Oh, sebuah gol kali ini. 1-1. Persija berhasil menyamakan kedudukan lewat Greg Nokolo. Sebuah serangan yang sangat cepat berawal dari intercept di lapangan tengah. Yang benar-benar umpan yang sangat matang pada Greg Nokolo yang memang memiliki kecepatan. Setelah berkali-kali dari sisi kiri dan kanan Persija melakukan serangan, kali ini Greg bisa menuntaskan peluang yang didapat untuk menyamakan kedudukan. Sebuah umpan dari Agus Indra Kurniawan tadi. Ya, sebetulnya sudah sempat ditepis oleh Samsidar, tapi kelihatannya membentur kaki dari Hengki Ardiles. Bola muntah dari Samsidar tadi. Ya, ditepis oleh Samsidar, tapi membentur kaki dari Hengki Ardiles dan membuat bola masuk ke gawang. Sebuah proses terjadinya gol lewat intercept pemain-pemain Persija Jakarta berhasil menyamakan kedudukan sementara. Dan Bung Erwin, sangat seru pertandingan ini. Ya, bermain terbuka kedua tim meskipun sedikit berbeda gaya. Yang jelas Persija sebagai tuan rumah kelihatan tampil sangat agresif, berusaha untuk melakukan pressing sejak dari lapangan tengah ataupun bahkan di dalam pertahanan dari Semen Padang. Gemuruh Stadion Manahan Solo kita lihat. Dan juga kita dengar tentunya kedua pihak supporter terus bersuara untuk memberikan support atau dukungan kepada tim kesayangannya yang berlaga di lapangan hijau kali ini. Dan sebuah kartu kuning langsung diberikan kepada M. Ilham. Tendangan yang mengarah kepada kaki Esteban Vizcara cukup berbahaya dan wajar, sangat pantas untuk diganjar kartu kuning. Dan ini merupakan kartu kuning kelima untuk M. Ilham.
Agu Kasmir. Baik sekali Agu Kasmir. Sayang terlalu tajam umpan dari Esteban Vizcarra tadi. Maksudnya kepada Eli Aiboy. Belum banyak pergerakan berbahaya ataupun umpan-umpan yang dikirim oleh Eli Aiboy di sisi kanan permainan dari Semen Padang. Cukup ketat penjagaan dari Leo Saputra. Ya, padahal biasanya Eli menjadi pengumpan yang sangat baik di tim Semen Padang. Aliudin. Ada Ilham di sana. Ilham, pemain yang sudah mencetak 5 gol. Dan Greg Nokolo, gol ke-9-nya, berhasil untuk menyamakan kedudukan Persija Jakarta menghadapi Semen Padang di hari ini. Gol yang sangat berarti tentunya di menit ke-31 tadi. Dan kita lihat gol dari Suheri Daud yang berhasil memanfaatkan kelengahan dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Dan ini adalah sebuah gol balasan dari Greg Nokolo. Esteban Vizcarra. Kembali Suheri Daud. Tommy Rifka. Cukup keras dari Amrizal. Pelanggaran. Ya, beberapa musim yang lalu Amrizal sempat juga memperkuat Semen Padang. Ya. Sebelum akhirnya pindah ke Sriwijaya FC dan akhirnya dibawa oleh pelatih Rahmat Darmawan ke Persija. Yuyun Ko, kesempatan kali ini. Masih jauh dari sasaran tendangan yang dilakukan oleh Yuyun Ko. Semen Padang di 6 pertandingan terakhir berhasil mencatat 3 kemenangan, 1 kali hasil seri dan juga 2 kali kekalahan. Di mana 3 kemenangan tersebut dicetak saat melawan Persija Jepara dengan kemenangan 3-0.
Dan yang pastinya adalah yang tentu sangat diingat oleh mitra sepak bola bagaimana mengalahkan Deltras Sidoarjo saat bermain di Sidoarjo atau pertandingan tandang dengan mengalahkan Deltras Sidoarjo 3-0 dan juga berhasil mengalahkan Arema Indonesia di kandang dengan skor yang cukup telak yaitu 3-0. Dapat dikatakan mengalahkan Arema merupakan mematahkan impian Arema untuk mempertahankan mahkota juara Indonesia Super League. Ya, dan ketika menang melawan Deltras, itu adalah sebuah kekalahan pertama bagi Deltras di Iya. kandang sendiri setelah mereka sebelumnya selalu mencetak poin penuh. Memang cukup mengejutkan racikan pelatih Nil Maizar di musim kompetisi 2010 dan 2011 ini datang sebagai tim promosi dan mereka bisa bertengger di Iya. papan atas. Benar sekali. Daniel Meiser juga yang membawa anak-anak asuhnya berhasil menahan imbang Pelita Jaya dengan skor 2-2 saat bermain di Karawang. Walaupun sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu di babak pertama, namun berhasil disamakan. Salah satu gol dicetak oleh Edward Junior Wilson. Kembali kali ini, Elia Boy cukup terbuka Saktiawan Sinaga. Wow! Tendangan first time dari Saktiawan Sinaga masih membentur Mister Gawang. Ya, rasa saling pengertian kita lihat jelas bagaimana seorang Eli Aiboy mengirimkan umpan yang berada tepat di depan dari Saktiawan dan disambut oleh tendangan first time. Kalau menjadi sebuah gol, tentu sebuah gol yang sangat indah, baik proses umpan maupun eksekusi dari Saktiawan tadi. Kita lihat Hendro Kartiko pun sudah mati langkah. Ya, Tidak menyangka sebuah tendangan first time dari Saktiawan Sinaga yang mengarah ke gawang namun masih diselamatkan oleh tiang gawang sisi kiri. Agu Kasmir. Lagi-lagi. Greg Nokolo kali ini. Aliudin. Wow. ya peluang bertubi-tubi didapatkan oleh Greg serta Aliudin. Yang lebih mudah ataupun lebih terbuka peluangnya tadi sebetulnya adalah Greg Nokolo. Sayang sekali dia agak kehilangan momen untuk Ya. melakukan syuting. Ya, kita lihat ya ini adalah sebuah momen bagi Greg Nokolo. Sayang sekali agak kehilangan kontrol bola tadi. Sayang sekali Aliudin dan kita lihat Samsidar begitu cekatan. Greg Nokolo sangat-sangat membuat kerepotan Hengki Ardiles. Masih dapat diselamatkan oleh Samsidar. Berkali-kali Aliudin kita lihat Ya. 2 kali mencoba. Kontras sekali pelatih Rahmat Darmawan dan para asisten di bangku cadangan Persija. Rahmat cenderung tenang. Suheri Daud, salah seorang pemain yang mencetak gol saat menghadapi Pelita Jaya sehingga menyamakan kedudukan bersama-sama dengan Edward Junior Wilson yang hari ini harus absen memenuhi panggilan tugas negara bergabung bersama tim nasional Liberia bersama-sama dengan Zarahan dan juga Oliver Makor.
Precious. Tony Sucipto. Batu 5 menit waktu normal telah berakhir tentunya, dan tambahan waktu diberikan oleh wasit Setiono dengan 2 menit di babak pertama ini. Sementara kedudukan masih tetap 1-1, di mana gol Persija dicetak oleh Greg Nwokolo dan 1 gol Semen Padang dicetak oleh Suheri M. Daud. Emil Ham. Coba merubah arah serangan. Precious. Tony Sucipto. Ismail Sofyan. Berani sekali kita lihat Precious mencoba menusuk. Kembali Tony Sucipto. Hengki Ardiles. Di gambar Fendi Mofu maksudnya tadi, Elia Boy.